Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Simahum fi wujuhi athar sujud, di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud itu? Di dahi. Saya akan membongkar kebohongan Sutat Khalid Basalamah yang telah menafsirkan ayat menurut pendapatnya sendiri, telah menuduh Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu berjidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Ya teman-teman semua, kemarin ada salah satu subscriber saya yang minta agar membahas video dari Ustadz Khalid Basalamah yang memiliki fatwa ngawur, yang berfatwa ngawur, yang mana dia mengatakan jidat Rasulullah SAW atau kening Rasulullah SAW dan para sahabat itu hitam, dan dia berdalil dengan menggunakan surat Al-Fat ayat 29, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dia mentafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran sendiri tanpa merujuk kepada tafsirnya para ulama. Dia mentafsirkan ayat tersebut sebagai jidat hitam atau tanda hitam di dahi Rasulullah dan para sahabat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah salah satu fatwa yang ngawur dari Sutat Khalid Basalamah Al-Wahabi, yang mana dia menafsirkan ayat tersebut dengan sendirinya tanpa merujuk kepada kitab-kitab tafsirnya para ulama. Nah, ini sangat berbahaya sekali teman-teman, karena Rasulullah SAW bersabda, man qala fil Qur'an bighairi alim falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam hadis lain dikatakan, man fassara bil Qur'an bighairi alim falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan menurut pendapatnya sendiri, otaknya sendiri, tanpa merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama, bighairi alim, tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ini adalah ancaman yang sangat keras dari Rasulullah SAW bagi orang yang menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri tanpa didasari dengan ilmu agama. Maka teman-teman semua, dalam video kali ini insya Allah saya akan membongkar kebohongan Sutat Khalid Basalamah yang telah menafsirkan ayat menurut pendapatnya sendiri, yang telah menuduh Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu berjidat hitam. Dan insyaallah saya tidak akan berpendapat sendiri, akan tetapi saya akan membuka kitabnya para ulama dan kita akan melihat di sana bagaimana tafsiran para ulama mengenai ayat tersebut. Tapi sebelum saya membongkar kebohongan Ustadz Khalid Basalamah, kita akan mendengarkan dulu video dari Ustadz Khalid Basalamah yang ngawur tersebut. Dan ternyata setelah saya amati di YouTube, setelah saya cari-cari di YouTube tentang fatwa yang ngawur tersebut, ternyata dia itu menyampaikan bukan cuma satu kali saja, tapi ada beberapa majelis dia menyampaikan hal seperti itu. Ketika ada jamaahnya yang bertanya tentang dahi kening yang hitam, maka jawabannya itu sama. Dia mengambil dalil surat Al-Fat ayat 29 tersebut, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dia artikan, dia tafsirkan sebagai dahi hitam atau tanda hitam di kening. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat ngawur dan sangat berbahaya apabila disampaikan di khalayak umum, teman-teman. Nah, kita akan mendengarkan dulu video dari Sutat Khalid Basalamah. Di sini saya menyiapkan dua video ya, karena sebenarnya banyak teman-teman, bukan cuma dua video, ada beberapa video, tapi saya cuma ambil dua video saja sebagai bukti supaya saya tidak dibilang fitnah dan lain sebagainya. Nah, ini video yang pertama teman-teman ya. Singkat saja Ustaz, apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Apakah sahabat-sahabat beliau memiliki tanda hitam di dahinya? Jelas Al-Quran menjelaskan masalah itu ya. Surah Al-Fatih ayat terakhir ya, salah ayat 29 kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya para sahabat. Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, tegas dengan orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Lalu Allah sebutkan cirinya, tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau akan melihat mereka cirinya selalu ruku dan sujud ya, untuk mencari karunia dari Tuhan mereka. Lalu Allah bilang apa? Simahum fi wujuh min atharis sujud. Di wajah mereka jelas tanda-tanda. Siapa di sini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Simahum fi wujuh min atharis sujud. Di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud itu? Di dahi, gitu kan? Dan wajah disebutin sujud. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, diperintahkan saya sujud dengan 7 anggota tubuh. Di wajah ini
hidung dan dahi. Kan gitu. Baru kedua telapak tangan, dua lutut, dua kaki. Berarti yang dimaksud simahum fi wujuhihim, tanda-tanda sujud di wajah mereka itu adalah dahi. Jadi jelas sekali firman Allah SWT. Jadi itu yang kita pegangi. Allahu a'lam. Nah itulah tadi teman-teman ya, satu video dari Ustadz Khalid Basalamah yang telah menafsirkan ayat menurut pendapatnya sendiri. Simahum fi wujuhihim min athari sujud itu katanya adalah tanda hitam di dahi. Padahal itu, di situ jelas teman-teman dikatakan wujuh, wajah. Wajah itu ya wajah. Dahi itu beda dengan wajah. Dahi itu ada di wajah memang, tapi yang dimaksud dalam ayat ini bukan dahi tapi wajah, ya. Kalau wajah itu bahasa Arabnya wajhun, kalau jamaknya wujuhun. Kalau dahi itu jabahatun. Jabahatun jamaknya jibahatun. Jadi di sini Ustadz Khalid Basalamah sendiri ternyata tidak paham bahasa Arab, apa itu bahasa Arabnya dahi dan apa dengan dimaksud dengan wajah. Ya, di sini dia tidak paham ya. Jadi dia mengartikan wajah itu sebagai dahi. Nah, ini salah satu kekeliruan Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian kita akan melihat video yang kedua. Tanda hitam di dahi teman-teman sekalian adalah hadis, adalah ayat Al-Quran surah Al-Fatih, ya. Surah Al-Fatih. Kalau antum betul-betul alami sujudnya sesuai dengan Nabi SAW perintahkan, kata beliau dalam hadis, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha. Saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh, gitu kan. Nomor 1 dahi sama hidung, baru 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Memang dahi tersentuh di tanah dan otomatis hitam. Orang kalau lama memang niatnya ikhlas kepada Allah, sujud lama maka akan hitam. Otomatis itu. Ya. Itu otomatis. Maka ini adalah simbol yang disebutkan dalam surah Al-Fatih ayat 29, ya. Ayat 4 surah nomor 48 ayat 29 ini menjelaskan tentang masalah itu. Itulah tadi fatwa yang kedua, video yang kedua dari Ustadz Khalid Basalamah yang katanya tanda orang itu ikhlas sujudnya, maka nanti ada bekas hitam di dahinya otomatis itu. Dan dia juga mengambil dalil yang sama, surat Al-Fat ayat 29, simahum fi wujuhim min athari sujud. Betul-betul fatwa yang ngawur dari Ustadz Khalid Basalamah, MA katanya, master agama. Master agama apa? Master agama ngawur, iya. Dan di sini teman-teman kita akan membongkar kebohongan Ustadz Khalid Basalamah ini dalam kitab Hasyiatus Sawi, ya. Saya menggunakan kitab Hasyiatus Sawi ala tafsir Jalalain terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Jadi supaya kita tidak dikatakan fitnah oleh Salafi Wahabi. Ya, tapi sama saja nanti pasti ada komentar-komentar dari Salafi Wahabi ini yang mengatakan sok tahulah apalah dan sebagainya. Intinya Salafi Wahabi itu nggak senang jika kebohongan ustaz-ustaznya itu dibongkar, tapi mereka senang mencaci ustaz-ustaz di luar kalangan mereka. Nah, di sini kita akan buka tafsir Jalalain teman-teman ya. Surat Al-Fat di tafsir Jalalainnya itu halaman 56. Fadlan min Allah wa ridwana simahum alamatuhum mubtada fi wujuhihim khabaruhu wa huwa nurun wa bayadun ya'rifuna bihi fil akhirah annahum sajadu fid dunya. Simahum itu sebagai mubtada kedudukannya. Fi wujuhihim itu adalah khabarnya. Wa huwa yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud itu apa? Yang dimaksud adalah wa huwa nurun wa bayadun ya'rifuna bihi fil akhirah annahum sajadu fid dunya. Jadi yang dimaksud tanda sujud di wajah, ya, simahum fi wujuhihim min athari sujud, yang dimaksud itu adalah apa? Jadi menurut tafsir Jalalain di sini adalah nurun wa bayadun ya'rifuna bihi fil akhirah annahum sajadu fid dunya. Jadi dimaksud itu adalah cahaya yang terang menderang, yang mana dengan cahaya tersebut mereka nanti di akhirat akan dikenali sebagai ahli sujud. Nah, itu maksud daripada ayat simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi bukan dahi hitam, bukan tanda jidat hitam, bukan, tapi adalah cahaya yang sangat terang benderang, yang mana dengan cahaya tersebut nanti mereka akan dikenal di akhirat sebagai ahli sujud. Nah, ini adalah tafsir menurut para ulama terdahulu, bukan tafsir menurut ulama-ulama Wahabi atau tafsir dari Khalid Basalamah yang super ngawur itu.
Nah, kemudian kita lihat hasyiahnya ya. Kita lihat hasyiatus sawinya. Ikhtalafa fi tilkas sima. Jadi para ulama itu berbeda pendapat mengenai sima atau tanda di wajah tersebut. Faqila, pendapat pertama mengatakan inna mawadhi'a sujudihim yaumal qiyamah turaqal qamar lailatal badar. Jadi pendapat yang pertama mengenai sima itu adalah anggota badan yang nanti digunakan untuk sujud di dunia, nanti di akhirat itu akan terlihat bercahaya seperti bulan purnama. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, huwa safratul wujuh min sahril lail. Jadi pendapat yang kedua, maksud dari tanda sujud di wajah itu maksudnya wajahnya itu kelihatan pucat. Wajah ahli sujud itu akan kelihatan pucat karena mereka biasanya sujud itu lama sampai begadang sampai subuh itu. Jadi ketika pagi harinya tuh wajah mereka itu kelihatan pucat. Itulah yang dimaksud dengan min atharis sujud itu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan waqila al-khusyu' alladhi yadhharu 'ala al-a'dha hatta yatara'a annahum marḍa wa laysu bimarḍa. Pendapat yang ketiga mengatakan mereka kelihatan seperti orang yang sakit. Padahal mereka nggak sakit, ya karena wajah mereka kayak lesu begitu. Karena malamnya itu mereka banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di siang harinya tuh wajah mereka tuh kelihatan kayak lesu, kayak orang sakit. Walaysu bimarḍ, padahal mereka tidak sakit. Nah, itulah pendapat para ulama mengenai simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi bukan dahi hitam atau jidat hitam ya. Surat Khalid Basalam ini telah memfitnah Rasulullah SAW berjidat hitam dan para sahabat juga berjidat hitam. Padahal tidak ada satu hadis pun, baik hadis sahih maupun hadis dhaif yang mengatakan jidat Rasulullah SAW itu hitam, tidak ada. Karena jidat hitam itu teman-teman merupakan suatu tanda yang cacat, tanda kecacatan. Sedangkan fisik Rasulullah SAW itu sempurna, tidak ada cacatnya sama sekali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tidak ada cacatnya. Nah, Anda Khalid Basalam mau memfitnah Rasulullah SAW memiliki jidat hitam, itu adalah fitnah yang sangat keji. Kenapa? Karena Anda mengatakan bahwa Rasulullah itu punya cacat. Coba datangkan kepada saya satu hadis pun yang mengatakan Rasulullah SAW berjidat hitam. Coba datangkan. Tidak ada teman-teman. Terbukti bahwasanya Sutat Khalid Basalam ini ngawur, telah menafsirkan ayat menurut pendapatnya sendiri. Tidak takut dengan ancaman Rasulullah SAW. Man qala fil Quran bi ghairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan ayat Al-Quran menggunakan pendapatnya sendiri, maka silakan persiapkan tempat duduknya di neraka. Ini mengatakan bukan saya teman-teman, tapi Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu. Walaysa al-murad bihi ma yasna'uhu ba'dul jahla al-mura'ina minal alama fil jabha. Jadi yang dimaksud ayat tersebut adalah bukan yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh. Yaitu apa? Yaitu mereka sering membuat tanda di jidat mereka dengan sengaja karena riya, ya. Al-mura'ina minal alama fil jabha. Jadi orang-orang bodoh zaman dulu itu sengaja membuat tanda di dahi mereka. Itu karena mereka al-mura'ina riya. Jadi bukan yang dimaksud ayat tersebut adalah yang sering diperbuat oleh orang-orang bodoh zaman dahulu, yang mereka riya sengaja membuat tanda di dahi mereka. Nah, ini perbuatan orang-orang bodoh zaman dahulu teman-teman. Kemudian fa innahu min fi'lil khawarij. Karena orang yang sengaja membuat tanda di dahi mereka itu termasuk perbuatan orang-orang khawarij. Ya, perbuatan orang-orang khawarij. Jadi kalau Anda sengaja membuat tanda hitam di dahi dengan sengaja sujud lama supaya hitam jidatnya, itu berarti Anda melakukan perbuatan yang dimaksud di sini, yaitu perbuatan orang-orang khawarij, ya, orang-orang khawarij. Yang paling lama sujudnya itu adalah Rasulullah SAW. Tapi tidak ada satu hadis pun yang mengatakan jidat Rasulullah itu hitam, tidak ada. Anda itu fitnah, Khalid Basalam, Anda itu fitnah. Karena itu adalah min fi'lil khawarij, termasuk dari perbuatan orang-orang khawarij. Kemudian wafil hadis, dan ada hadis dari Rasulullah SAW mengatakan
Rasulullah SAW bersabda, "Inni la abghadur rajul wa akrahahu idza ra'aitu baina 'ainihi atharus sujud." Sesungguhnya orang yang paling saya benci, laki-laki yang paling saya benci adalah laki-laki yang ketika saya melihat di antara kedua matanya ada tanda hitam di dahinya. Jadi Rasulullah SAW benci kepada orang-orang yang ada tanda hitam di dahinya, teman-teman. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Dan ini saya tidak ngarang, teman-teman ya, karena saya langsung membawa kitabnya, yaitu kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsir Jalalain. Tidak seperti Khalid Basalamah yang dia dengan sengaja menafsirkan ayat dengan sendirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman semua, jadi jelas ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah adalah sesuatu yang ngawur, yang sangat-sangat ngawur, teman-teman. Karena tidak ada ulama yang pernah mengatakan seperti itu, dan tidak ada hadis juga yang mengatakan bahwa dahi Rasulullah SAW itu hitam, teman-teman ya. Mana ulama yang mendahului Anda dalam berbicara tentangnya? Kok Anda lancang gitu loh berbicara masalah agama yang Anda nggak punya ulama mu'tabar yang mendahului Anda? Intinya Ustaz Khalid Basalamah ini telah membuat beberapa kesalahan. Yang pertama, dia telah menafsirkan ayat dengan sendirinya ya, menafsirkan ayat dengan sendirinya. Kemudian dia telah memfitnah Rasulullah SAW memiliki jidat yang hitam, padahal tidak ada satu hadis pun yang mengatakan jidat atau dahi Rasulullah SAW itu hitam. Kesalahan yang ketiga, dia telah memfitnah para sahabat memiliki jidat yang hitam juga. Kemudian kesalahan yang keempat, dia telah mengartikan dahi itu sebagai wajah. Padahal di situ jelas, di ayat tersebut jelas dikatakan wujuh, fi wujuhihim, di wajah mereka, bukan di jabah mereka, bukan di jidat mereka. Dan disinilah kesalahan-kesalahan Ustaz Khalid Basalamah Al-Wahabi Al-Ngawuri. Nah, teman-teman semua, semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.